Selamat berjumpa kembali di acara Ask the Doctor. Saya Leonie dan kita akan berbincang-bincang dengan Dokter Gigi Rebecca seputar kesehatan gigi kita. Dokter Eka, ada satu pertanyaan yang bisa tolong Dokter Eka jelaskan. Kita mungkin pernah mendengar kata plak. Plak itu apa ya? Bukan taplak, plak gitu ya. Dan bagaimana kita menjaganya supaya tidak ada plak di gigi kita dan mungkin bahayanya kalau ada plak di gigi kita. Boleh tolong dijelaskan kepada kita semua? Jadi dental plaque itu adalah selaput tipis yang menyelimuti seluruh permukaan gigi yang terdiri dari mikroorganisme dan sisa makanan. Yang dimana waktu kita menyikat gigi, kita akan membersihkan plak itu. Dan waktu dental plaque itu tidak dibersihkan dengan baik, dan dia terakumulasi atau bertambah, semakin lama semakin tebal, dia akan menjadi karang gigi. Dan karang gigi itu yang biasanya menyebabkan penyakit pada jaringan penyangga gigi. Jadi kalau kita seperti kita ketahui, gigi kita itu ada 3 bagian setidaknya. Jadi ada mahkota gigi yang terlihat, ada leher gigi yang berbatasan dengan gusi, dan yang di bagian dalam ada akar gigi. Sedangkan kalau kita sebut jaringan penyangga gigi adalah gusi, kemudian tulang alveolar yang ada di dalamnya, juga ligamen periodontal, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau misalnya plak itu biasanya nempelnya di sini nih, kita sisa makanan lebih banyak menempel di bagian area di bagian sini-sini ya, di atas sini ya. Di bagian area leher gigi ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia semakin menebal, dia akan menjadi karang gigi. Di mana karang gigi itu berarti sudah tumpukan mikroorganisme yang lebih banyak lagi. Di mana mikroorganisme ini adalah mikroorganisme yang jahat. Kira-kira begitu. Warnanya itu yang warna apa sih yang kita lihat, warna putih-putih itu ya? Ya, jadi kalau kita baru merupakan dental plaque, itu waktu kita sikat gigi, sebelum sikat gigi kita akan terlihat warna putih. Yang waktu kita sikat gigi akan bisa lepas, itu masih termasuk dental plaque. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai warnanya misalnya kekuningan, terus kemudian dia ada tepat di gusi sehingga misalnya dia warnanya jadi coklat atau misalnya hitam, itu sudah menjadi karang gigi. Biasanya kan kita perhatikan kalau kita membuka gigi kita itu ada di bagian-bagian dalam sini nih. Ya, karena nggak terlalu bisa kesikat kali ya. Ya. Apa gara-gara apa ya? Betul, karena memang kita tidak terlalu biasa ya menyikat gigi ke arah seperti ini, dan di bagian lidah kita ini juga ada air liur. Ada beberapa air liur itu yang memang berpotensi untuk menghasilkan karang gigi lebih cepat. Jadi dental plaque yang kemudian bisa menjadi karang gigi yang terdiri dari mikroorganisme yang makin banyak itu tentunya kalau sudah menjadi karang gigi harus dibersihkan dengan cara di scaling. Kan ada juga tuh misalnya keluhan-keluhan, misalnya habis scaling kenapa ya gigi saya ngilu. Jadi saya harus menjelaskan sedikit nih. Kalau misalnya karang gigi itu menempel pada bagian leher gigi dan kemudian dibersihkan dengan proses scaling itu, biasanya orang-orang itu mengeluhkan giginya ngilu. Kenapa? Karena memang bagian leher gigi ini sudah terbuka. Email kita yang paling kuat itu hanya menutupi bagian mahkotanya. Sedangkan kalau misalnya sudah terbuka ke bagian lapisan yang di dalamnya, yaitu lapisan dentin. Lapisan dentin itu seperti sarang tawon. Jadi bentuknya berlubang-lubang sehingga dia punya sensasi rangsangan yang sangat cepat ke bagian saraf dan pembuluh darah yang di dalam gigi. Gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang takut gitu ya, kenapa saya kalau scaling kok kayaknya habis itu rasanya sakit atau ngilu. Nah, itu biasanya makanya kita setelah membersihkan karang gigi, kita harus tahu gimana caranya memposisikan gusi ini kembali melekat dengan tepat. Karena tadinya karang gigi itu sudah membuat gusi ini jadi semakin turun, terdesak, dan waktu biasanya kita membersihkan karang gigi dengan karang gigi yang cukup banyak, itu pasti perdarahannya juga banyak.
Tapi scaling itu sendiri tetap perlu ya, karena Betul. kita harus membersihkan. Betul. Jadi kalau yang orang-orang bisa kerjakan di rumah adalah membersihkan gigi dengan baik dan benar dengan cara sikat gigi, dengan cara flossing. Nah, tapi tetap saja ada bagian pasti yang tidak tergapai sama sikat gigi atau flossing itu. Misalnya daerah-daerah yang leher gigi seperti ini. Nah, ini mesti bantuan dari dokter gigi. Tapi apakah scaling itu aman? Tentu scaling itu aman karena kita hanya menggunakan getaran dan dengan cara yang tepat kita ingin membantu supaya karang gigi itu bisa lepas dan gusinya kembali baik. Terima kasih Dokter Eka untuk penjelasan ini, dan sekali lagi para pemirsa sekalian, pentingnya kita menjaga kesehatan gigi. Dan di Klinik Pratama Samaritan, pelayanan dari para dokter gigi itu tersedia juga, tapi kita perlu membuat perjanjian dulu ya, kita perlu telepon dulu. Ya. Karena nanti kalau misalnya yang akan datang itu adalah anak-anak, diberikan waktu yang lebih panjang ya. Betul. Misalnya 1 jam, nanti disiapin mungkin buku-buku untuk dijelaskan kepada anak. Mereka sangat memperhatikan para pasien mereka, jadi silakan bisa kontak mereka di nomor yang tertera. Demikianlah acara Ask the Dokter, ikuti selalu tema-tema lainnya. Saya Leonie, Tuhan memberkati.